yang manual. 3. Ketimpangan akses dan relevansi daerah. Poin, kurikulum nasional tidak merata dan tidak melihat potensi ekonomi lokal. Standar kompetensi disamakan secara nasional, padahal kebutuhan industri di daerah pertanian dan daerah wisata sangat berbeda. 4. Kurikulum tidak fleksibel. Poin, proses pembaruan lambat, kurikulum seringkali kaku dan tidak bisa cepat beradaptasi dengan perubahan tren industri yang dinamis. Evaluasi kurang dampak. Evaluasi kurikulum seringkali hanya administratif, belum menyentuh inti peningkatan kualitas lulusan. 5. Argumen penutup. Poin, jika kurikulum tidak segera diubah untuk menjadi lebih fleksibel, berbasis pada teknologi terkini dan kolaborasi erat dengan industri, kita beresiko terus memproduksi lulusan yang terampil secara akademis namun tidak relevan di pasar kerja, yang meningkatkan angka pengangguran terdidik. Solusi pertama, praktik kerja nyata, mewajibkan program magang dan menghadirkan praktisi profesional sebagai pengajar untuk memberikan wawasan dunia kerja. 2. Jika boleh memberikan saran, sebaiknya kurikulum memberikan kebijakan agar guru-guru berdiskusi mengenai jadwal pemberian tugas rumah kepada siswa, dikarenakan biasanya siswa tidak dapat menyelesaikan tugas rumah yang diberikan oleh gurunya ketika dalam satu minggu setiap hari guru memberikan tugas rumah dengan deadline yang sama. Kami bangga dengan argumentasi kami dan kami yakin kami akan memenangkan perdebatan ini dengan bangga sebagai tim pro. Terima kasih. Pembicara pertama dari pihak pro memaksimalkan waktu 5 menit. Selanjutnya, kami panggil pembicara pertama dari pihak kontra untuk menyampaikan argumennya. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Baik, saya Aira selaku pembicara pertama dari tim kontra. Juri, sebelum saya memasuki arena argumentasi saya akan merespon apa yang dikatakan lawan. Juri, sejak awal membangun argumen dari tim lawan seolah-olah kurikulum saat ini sepenuhnya gagal menjawab kebutuhan dunia kerja. Ini adalah generalisasi berlebihan. Fakta mereka menyatakan mereka menyamakan belum sempurna dengan tidak relevan. Faktanya, kurikulum saat ini sudah memberikan fondasi penting seperti berpikir kritis, komunikasi, dan problem solving yang justru menjadi kunci utama di hampir semua bidang pekerjaan. Baik juri, saya akan masuk ke argumen inti saya. Ada 2 poin yang akan saya bahas kali ini. Yang pertama, kurikulum merdeka mengembangkan soft skill dan kompetensi abad ke-21 yang paling dibutuhkan industri. Abad 21 ini seperti konferensi pendidikan, workshop, penyusunan bahan ajar digital, pelatihan literasi digital, dan diskusi tentang tantangan menjadi developer di era digital. Baik juri, menurut laporan ekonomi Forum tahun 2020 yang masih relevan hingga 2025, 50% keterampilan penting bekerja pada tahun 2024 adalah soft skill seperti komunikasi, kerjasama tim, kepemimpinan, kreativitas, dan berpikir kritis. Bahkan data Badan Pusat Statistik BPS tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 70% perusahaan di Indonesia memprioritaskan soft skill saat merekrut lawan. Kurikulum merdeka menjawab ini melalui profil pelajar Pancasila dan mempelajari berbasis proyek. Proyek yang dimaksud sini juri yaitu proyek pembuatan profil pelajar Pancasila. Siswa tidak lagi hanya menghafal, tetapi belajar berkolaborasi memecahkan masalah
dan beradaptasi persis seperti yang dibutuhkan dunia kerja. Hasil penelitian di SMK Ngunjuk 2025 membuktikan bahwa implementasi kurikulum merdeka meningkat soft skill dan karakter siswa secara signifikan ketika didukung fleksibel guru. Ini bukan teori, ini bukti empirisi bahwa kurikulum kita sudah selaras dengan tuntutan industri. Baik juri, saya akan masuk ke argumen kedua saya, yaitu kurikulum merdeka menerapkan link and match serta pembelajaran berbasis proyek dan magang yang langsung relevan dengan dunia usaha. Kurikulum merdeka memberikan kebebasan kepada sekolah untuk mengalokasikan jam pelajaran secara fleksibel, termasuk 1 semester penuh untuk bekerja di lapangan magang di industri, khususnya di SMK. Juri, ini adalah wujud nyata link and match yang selama ini menjadi keluhan dunia industri. Hasilnya, lulusan SMK yang mengimplementasikan kurikulum merdeka memiliki keterampilan praktis yang lebih tinggi dan langsung dapat bekerja. Berbagai studi menunjukkan peningkatan motivasi siswa, hasil pelajar yang lebih baik, serta kesiapan kerja yang meningkat. Karena pembelajaran tidak lagi teoretis semata melainkan simulasi dunia kerja yang sesungguhnya. Juri, dua argumen ini sudah membuktikan bahwa kurikulum merdeka bukan kurikulum yang ketinggalan zaman, melainkan kurikulum yang proaktif menjawab kebutuhan dunia kerja. Oleh karena itu, kami dari tim kontra dengan tegas menolak mosi ini. Kurikulum saat ini sudah relevan, bahkan lebih relevan dari kurikulum sebelumnya. Dengan begini kami bangga. Pembicara pertama dari pihak kontra menyisahkan waktu 33 detik. Selanjutnya, kami memanggil pembicara kedua dari pihak pro untuk menyampaikan argumennya. Waktu dimulai ketika Anda berbicara. Sebelumnya, izinkan saya disclaimer terlebih dahulu. Bila ada kata-kata yang mungkin akan menyinggung, maka itu hanya untuk kepentingan debat semata. Dan disclaimer kedua, saya harap untuk lawan untuk tidak spam interupsi. Saya mulai debat dalam 3, 2, 1. Yang pertama, saya akan membidas terlebih dahulu argumentasi dari pembicara pertama di kontra. Saudari sendiri mengatakan bahwa saat ini kurikulum telah mengutamakan berpikir kritis dan problem solving, serta mereka memasukkan juga digitalisasi. Sedangkan mari kita ambil contoh dari yang terdekat terlebih dahulu. Di sekolah kita sendiri, digitalisasi belum terlalu diterapkan. Kita ambil contoh pembelajaran TIK. Kelas 10 saat ini, maksud saya, baru saja mengenali pembelajaran digitalisasi secara terperinci. Seperti contohnya adalah coding, dan itu masih diajarkan dari dasar sekali, yang seharusnya telah diajarkan sedari SMP ataupun SD, tapi kita baru merasakannya di masa sekarang ini. Yang kedua, mereka juga menyebutkan link and match dan memfokuskan diri kepada mereka juga menyebutkan bahwa saat ini kurikulum juga telah menerapkan kerjasama dengan dunia usaha. Dalam hal ini, kita harus membahas SMA dalam Indonesia, sekolah menengah atas di Indonesia secara luas, bukan hanya terfokus pada SMK. Yang notabene-nya SMK lah yang hanya terfokus dalam dunia usaha. Mereka tidak menyebutkan apa keuntungannya bagi kita sebagai SMA biasa. Dan selanjutnya, mereka juga menyebutkan ada pembelajaran yang tidak lagi teoritis. Sedangkan sampai sekarang ini, kami masih merasa bahwa pembelajaran kami di kelas saat ini masih sangat bergantung pada teori. Begitu banyak janji-janji tentang praktik, namun tidak pernah satupun yang terlaksana. Ini sangat disayangkan, karena saat ini kurikulum itu harusnya sudah merdeka, karena namanya kurikulum merdeka. Tapi sampai saat
praktiknya. Selanjutnya, saya akan memperkuat argumentasi tim kami sekaligus menegaskan bahwa kurikulum nasional saat ini belum relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Pembicara pertama kami telah menjelaskan bahwa Indonesia saat ini menggunakan kurikulum merdeka yang berfokus pada fleksibilitas, pembelajaran berbasis proyek, dan pengembangan karakter. Namun, permasalahan utamanya bukan pada konsep, melainkan pada relevansi terhadap realita dunia kerja yang terus berubah. Dan disinilah letak masalahnya. Masuk ke ranah argumen saya. Yang pertama, adanya kesenjangan keterampilan atau skill gap. Data dari Badan Pusat Statistik justru menyatakan bahwa tingkat pengangguran tertinggi justru berasal dari lulusan SMK yang dipersiapkan seharusnya untuk paling cepat terserap ke dalam dunia kerja. Namun fakta menunjukkan sebaliknya. Hal ini diperkuat dengan fenomena skill mismatch, di mana banyak tenaga kerja bekerja tidak sesuai dengan bidang pendidikan yang dia tempuh. Artinya apa? Curi, apa yang dipelajari